Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tadi kan sudah dibacakan kurikulum vitae-nya ya. Nama saya Dia Ika Damayanti, bisa dipanggil Dia. Di sini ini pertemuan pertama. Saya diamanai dapat tugas yang tentang Corel, mengajarkan les Corel. Sebelumnya dulu pernah juga sekilas saya ngajar les Corel, dan itu masih angkatan Hima yang sudah mau paripurna. Mungkin di sini juga beberapa ada yang sudah paham apa itu Corel dan sudah pintar mendesain dengan Corel. Jadi saya cuma dasarannya saja. Terus misalnya nanti memang ada yang belum paham atau apa, di akhir acara bisa tanyakan. Di sini saya mau mulai yang pertama. Oke, mengenal Corel. Yang pertama, apa sih Corel Draw itu? Corel Draw itu adalah desain grafis, editor grafis vektor yang digunakan untuk membuat berbagai macam desain seperti logo, kartu nama, kalender, poster, stiker, dan lain-lain. Tapi di sini selain Corel juga bisa, maksudnya selain desain pakai Corel juga bisa. Jadi tergantung minat kalian mau pakai desain apa, untuk kartu nama, kalender, poster, dan lain-lain. Tapi biasanya ini kan kebanyakan anak Hima semua ya. Emang apa Hima semua kurang tahu. Biasanya desainnya itu pun kalau di mata kuliah di sana itu juga pakai Corel. Biasanya juga Corel ini menurutku lebih halus. Selain Photoshop, Corel juga lebih halus desainannya. Untuk berbagai macam efeknya juga lumayan banyak. Di sini dari Corel Draw ini sebenarnya ada beberapa tipe. Dari dulu itu yang sempat aku pakai itu dari X2, S3, X4. Di X4 itu banyak sudah macamnya, semakin lambat tahun ke tahun itu semakin banyak juga. Sampai sekarang ada X8 juga ada. Dan itu bedanya, ada perbedaan dari X4 ke X6 atau X7 itu juga ada bedanya. Itu pun tapi bedanya cuma penempatan dari beberapa efek. Jadi misalnya nanti ada di atas di Corelnya itu yang awalnya itu perintahnya itu ada di kolom efek atau arang itu nanti berubah menjadi objek. Jadinya itu pun di efek ada yang pindah ke objek. Jadi perbedaannya untuk perintahnya masih ada, tapi untuk penempatannya itu cuma yang berbeda. Terus tampilan layarnya juga berbeda. Dari X4 menuju X5, 6, 7 itu sudah berubah. Semakin canggih dan semakin bagus. Untuk hasilnya pun juga kelihatan. Efek-efeknya juga ada yang diperbarui dan lebih simpel. Di sini ada beberapa yang nanti bisa dijelaskan. Dari Corel ini ada jenis gambarnya, yaitu ada bitmap dan vektor. Di sini menu dan ikonnya juga ada, serta operasi dasarnya. Untuk mengenal jenis gambarnya itu, di sini ada bitmap sama vektor. Biasanya bitmap ini bitmap sama vektor ini tergantung resolusinya. Untuk kalau yang bitmap digunakan di dalam Corel ini biasanya lebih pecah-pecah. Jadi kalau semakin dibesarkan, kalau bitmap itu resolusinya tuh semakin pecah.
beda sama vektor. Kalau vektor itu meskipun dibesarkan itu masih kelihatan halus gitu. Terus contohnya itu kalau yang bitmap itu pakai Photoshop. Sudah Mbak. Ampun Mbak. Sudah muncul. Oke. Ya. Ampun. Dari depan lagi apa tak teruskan? Ulangi, Mbak. Ulangi dari ini saja Mbak. Ya, dari sini ya. Ya, dari depan lagi. Oke, CorelDRAW. CorelDRAW itu dasarannya adalah tempat di aplikasi, salah satu aplikasi tempat desain yang bisa mendesain atau membuat berbagai desain seperti logo, kartu nama, kalender, poster, dan yang lain-lain. Jadi salah satu seperti sama halnya aplikasi yang lain selain CorelDRAW yang bisa membuat poster, kalender, dan lain-lain. Tapi ada pasti di salah satu aplikasi itu ada kelebihan sama kekurangannya. Di CorelDRAW ini sendiri sekarang semakin tahun itu semakin banyak tipenya. Yang awalnya itu dari X2 yang cukup simple dan efek-efeknya juga masih kurang banyak, masih sedikit dan kurang menarik, sampai halnya lama berhenti di X4. Di X4 ini sudah lumayan lengkap, menurut saya sudah lumayan lengkap. Jadi di X4 ini banyak sekali efeknya. Dan sekarang berkembang menuju X7, X8, dan itu sudah ada perbedaan. Benar sama-sama, tapi letaknya nanti itu misalnya ada, misalnya di atas itu ada di menu barnya itu ada objek, ada efek lah di situ. Yang awalnya di X4 itu ada apa ya? Misalnya ada power clip, nanti di efek itu pindah tempat ada di objek. Jadinya perbedaannya itu cuma ada perintahnya itu pindah tempat. Untuk perintah itu sendiri masih ada, tetap sama, hanya pindah tempat. Untuk tampilan layar juga ada perbedaan dari X4 ke X7. Di sini di CorelDRAW sendiri ada jenis gambarnya, tetapi CorelDRAW ini termasuk jenis vektor. Jenis gambarnya itu ada bitmap sama vektor, tapi lebih utama ke vektor kalau CorelDRAW. Yang pertama itu jenisnya ada bitmap. Bitmap sama vektor ini bedanya itu ada di revolusi. Jadi maksudnya di resolusi. Jadi semakin dibesarkan ukurannya itu semakin kalau bahasanya buram atau pecah-pecah kalau bitmap. Sedangkan vektor, kalau vektor itu masih halus, kalau meskipun dibesarkan itu masih kelihatan terang. Jadi mau kamu besarkan mau kecilkan itu gak begitu terlihat pecahnya. Beda sama bitmap. Kalau bitmap itu masih kelihatan pecahnya. Jadi kalau semakin dibesarkan itu pecahnya tuh kelihatan sekali. Contohnya software yang pakai bitmap itu ada Photoshop, Paint, dan Corel Photo Paint. Sedangkan vektornya sendiri yang memakai software itu ada CorelDRAW, ada Macromedia Freehand, ada Illustrator, itu pakai vektor. Jadi nanti di dalam Corel itu sendiri ada bitmap, ada vektor. Untuk pengeluarannya atau hasil akhirnya itu vektor untuk CorelDRAW. Tapi kalau mau nanti ada efek yang bikin bitmap di Corel itu juga ada. Ini salah satu bentuk di CorelDRAW X4. Bedanya cuma ini. Di sini ada arrange sama efek. Arrange sama efek ya. Nah,
Yang sekarang di X7 atau X8 arange ini sudah tidak ada. Jadi arange ini berganti menjadi objek. Nah, nanti kita lihat lagi isinya setiap perintah itu. Nah, ini selanjutnya tadi yang nomor 1 itu toolbox. Jadi ini yang di pinggir sini, ini namanya toolbox. Nah, dari sini ini bantuannya. Jadi kalau misalnya kita sudah buka Corel, terus ini kan mesti ada kayak kursornya ya, ada kayak mouse-nya itu kan. Jadi setiap kita ngerjakan sesuatu, ini bisa di paling atas ini yang bentuknya seperti panah ini. Jadi kalau kita misalnya sudah ngeklik yang buat ini ada rectangle ini ya, kita ngeklik rectangle. Nah, kita membuat rectangle di Canva ini. Setelah kita membuat rectangle, jangan lupa kita selalu ada di atas ini. Jadi kita tekan tombol kursor yang ada di atas. Jadi nggak bisa kita sudah ngeklik rectangle misalnya ya di toolbox ini. Jadi nggak bisa kalau kita langsung mau yang lain nggak bisa. Jadi harus dasarnya klik lagi di rectangle. Ya, itu. Jadi, terus toolbox ini ya aslinya itu berisi ikon-ikon tadi. Ikon-ikon itu jadi toolbox itu yang menurut saya itu sebagian besar dari kita melakukan proses di CorelDRAW. Jadi benar-benar tahu fungsinya di setiap ikon di toolbox itu untuk apa, dan di setiap ikon toolbox ini ada berbagai macam jenisnya. Misalnya rectangle ini tadi, rectangle pun itu banyak jenisnya. Ataupun lingkaran itu ada yang setengah lingkaran, ada yang seperempat lingkaran gitu. Untuk yang kedua ada title bar. Title bar ini yang di bagian atas nomor 2 itu sebagai judulnya nanti, namanya filenya itu sendiri. Di situ ada menu bar. Di situ menu bar itu perintah-perintah menu. Itu menu bar itu yang tadi salah satunya ada kayak file, view, window gitu. Terus ada toolbar, drawing window, property bar, docker. Ini bisa dibaca sendiri, nanti filenya tak kasih. Saya jelaskan yang menu bar sendiri. Menu bar yang tadi ada file, edit, view, layout, arrange atau object, effect, text, tool, terus help. Nah, di sini file. File secara umum sama seperti Microsoft. Jadinya isinya ada new, ada open, ada close. Ataupun nanti setelah kalian mengerjakan Corel, itu nanti biasanya kalau kalian ingin Corel itu hasilnya ke dalam bentuk JPG, itu bisa kalian ekspor. Jadi di sini di file ada perintah ekspor. Jadi ada perintah ekspor, di situ nanti kalian bisa pindah ke dalam JPG atau PDF ataupun bentuk yang lain. Untuk selanjutnya diedit. Diedit ini ada undo, redo, cut, copy, paste. Ini sama seperti aplikasi yang lainnya untuk edit. Untuk view ini untuk di Corel mungkin kalau secara umum cuma buat poster atau banner atau yang lain itu kurang begitu dipakai. Soalnya di sini ini sudah pengaturan dari awal, biasanya sudah ada rule, ini tinggal yang di bawah ini ada ruler, terus ada guideline, itu biasanya sudah tampil secara langsung di layar Corel kalian.
ini ada layout. Di sini biasanya juga nggak begitu dipakai, bukan nggak begitu dipakai sih, kurang diperhatikan. Jadi kayak dari awal untuk view terus layout itu pengaturannya sudah dari awal. Jadi untuk kayak proses waktu desainnya itu nggak begitu memperhatikan menu bar 2 itu. Nah di sini ini ada tampilan, yang satunya objek, yang satunya arange. Yang arange ini tampilan untuk X4-nya, sedangkan yang objek ini sudah tampilan untuk X7-nya. Sini aku screenshotnya X7 ya. Kalau meskipun X8 atau X6 mungkin hampir sama seperti X7 kalau kalian pakai itu. Jadi yang di sini ada, yang di arange ada transformation, yang di objek masih ada, sedangkan di arange itu nggak ada power clip, tapi di objek ada power clip. Jadi di X4 ini tampilannya power clip itu ada di efek. Jadi dari yang X4 itu ada di efek power clipnya, sedangkan nanti pindah di X7 itu power clip ada di objek, cuma pindah tempat. Untuk perintahnya tetap masih ada. Sedangkan juga ada untuk di sini shopping ada loh, grup masih ada, itu juga sama. Simbol untuk di sini simbol nggak ada, itu juga simbol ini ada di efek kalau di X4. Untuk perintahnya ini nanti ada penjelasannya sendiri. Nah ini efek yang ini X4, sedangkan ini X7. Jadi efeknya itu yang di sini ada power clip, yang terus di X7 power clipnya pindah ada di objek, sedangkan di sini yang power clip di efek power clipnya sudah nggak ada. Transform yang ada di efek sama transformasi yang ada di objek atau arange ini itu berbeda. Jadi untuk fungsinya itu berbeda. Terus untuk setiap perintah yang ada di efek ataupun objek tadi, untuk perintahnya dan prakteknya nanti saya jelaskan secara rinci. Untuk selanjutnya ini yang bitmap. Jadi yang tadi kata di awal tadi ada bitmap sama vektor, itu ada di sini. Jadi kalau misalnya kalian meskipun pakai Corel, terus kalian ingin hasilnya bitmap, itu pakainya di sini. Jadi kayak dipakai perintah di bitmap. Nah, jadi misalnya suatu gambar itu hitam, terus kamu pengen hilangkan belakangnya itu bisa dihilangkan pakai bitmap, tapi nanti hasilnya gambar yang akan kamu pakai itu nggak sehalus, nggak semulus seperti awal sebelum kamu potong. Jadi nanti hasilnya setelah di bitmap, cuma yang gambar yang ingin kamu ambil itu aja, hasilnya itu seperti pecah-pecah gitu. Itu biasanya pakai convert to bitmap ini. Gitu. Terus untuk teks, di teks ini itu biasanya dipakai selain ngetik biasa atau teks secara lurus, biasanya teks ini bisa dibuat seperti melengkung atau seperti ombak. Nah, di sini di perintah teks ini bisa dipakai. Nanti pakainya itu pakai perintah text to pad ini. Jadinya ada caranya sendiri, pakai bantuan garis kalau ingin teksnya itu seperti melengkok-lengkok. Untuk tabel sendiri, di sini tabel biasanya di dalam gambar ada yang butuh tabel. Karena tabel biasanya kalau dari PPT ya, kalau PPT kita mengambilnya di Microsoft Word, kita sudah membuat tabel.
terus tinggal di copy paste di PPT. Biasanya enak kan, langsung kayak kelihatan rapi gitu. Tapi beda kalau di Corel. Jadi kalau di Corel, kalau kalian tinggal mau copy paste dari Microsoft Word, itu mau di copy paste di Corel, itu hasilnya kurang rapi dan kurang enak kalau dilihat. Jadi kalian bisa pakai di table ini. Terus ada tools. Di sini tools aku juga kurang pernah pakai, tapi ini ada keterangan di setiap perintahnya, bisa dibaca, mungkin ada perlu nanti. Ini ada window, di sini juga ada beberapa perintah, tapi juga saya kurang pernah pakai. Terus ada help juga. Langsung ke toolbox ya. Nah, di toolbox ini yang tadi aku jelasin, di situ ada pick tool, ada shape tool, ada knife tool, ada eraser, dan yang lain-lain. Jadi yang pertama ada pick tool. Pick tool ini mengaktifkan objek untuk melakukan editing dasar dari objek, misalnya scaling, rotating, squaring, atau reducing. Ini pick tool ini adalah patokan utama kalian untuk mendesain. Maksudnya patokan utama itu ketika kalian mendesain suatu, ya biasanya kalian buat yang aku tadi itu ya bilang, biasanya buat seperti persegi. Buat persegi, sudah buat persegi, tapi kalian bingung untuk balik lagi apa buat, misalnya setelah buat persegi, buat lingkaran, is okay, itu masih enak buatnya. Tapi kalau misalnya setelah kalian dari toolbox ingin ke menu bar, kalian nggak bisa langsung biasanya. Jadi harus kembali ke pick tool dulu. Jadinya itu setelah buat persegi, jadi kembali ngeklik pick tool, baru kalian mau ngapain lagi, misalnya mau mewarnai, misalnya mau ke menu bar, mau diapakan, itu baru gitu. Jadi patokan utamanya setelah menggunakan apapun itu, perintah yang digunakan, kembali lagi ke pick tool gitu. Jadinya kalau nggak kembali ke pick tool, biasanya itu apa yang kita inginkan nggak ada di situ, nggak muncul seperti itu. Tanya kalau kalian ingin membuat ombak, biasanya pakai shape tool. Jadi ini proses editing node atau shape dari garis dari objek. Nah, biasanya kalian sudah buat persegi, misalnya buat persegi. Tapi persegi itu kalian pengen salah satu dari sisinya itu dibuat seperti ombak. Bisa kasarannya kayak gitu. Jadi persegi itu bisa diklik. Habis itu nanti ada beberapa sudut dan di tengah-tengahnya itu ada segitiga. Di situ biasanya pakai shape tool, bisa langsung kayak ditarik, nanti bisa muncul seperti lengkungan. Itu shape tool. Habis itu ini ada beberapa yang cuma kalau misalnya pengen tahu bisa dibaca aja, tapi untuk ini itu biasanya knife, smooth, rounding, brush tool itu cuma memperhalus, memberikan efek halus untuk desainnya kalian itu. Untuk yang sering saya gunakan itu biasanya pick tool, terus shape, terus zoom, hand, ini biasanya sering digunakan. Terus untuk ini selanjutnya, nah di sini juga banyak, ada pen tool, ada polyline tool. Ini bracer tool astigmatic, ini biasanya buat itu seperti garis. Jadi biasanya kan garis cuma garis thread itu aja kan. Tapi ini bisa pakai contohnya di artistik ini. Di artistik ini itu kalian narik garis itu bisa langsung tebel ataupun keluar macam-macamnya dari garis itu. Jadi bisa ada kayak berupa gambar ataupun di situ nanti ada pilihan, biasanya ada bentuk-bentuk daun. Jadi kalian cuma narik garis nanti keluar seperti daun. Kasarannya sih hampir sama kayak di Photoshop, nanti ada berbagai macam seperti itu. Habis gitu ini tadi ada rectangle, ada ellipse. Ini biasanya kalau mau buat persegi, lingkaran, atau ada ini spiral.
ini juga spiral, terus basic shape ini biasanya juga ada kayak anak panah atau persegi 5, bisa arrow ini juga jadi kayak pita-pitaan itu atau selamat datang atau gimana itu bisa. Di situ banyak perintahnya juga. Udah, terus daripada ngawang, aku buka dulu korelnya ya sebentar.